Yesus Kristus, jumpa lagi bersama saya Evangelis Heavy Talimpu. Saya rindu membagikan berkat kebenaran firman Tuhan bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa firman Tuhan adalah pelita, firman Tuhan adalah terang dalam kehidupan kita, menuntun hidup berkemenangan, hidup yang memuliakan Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah kami yang hidup di dalam Yesus Kristus yang telah rela mati datang ke dalam dunia. Darahmu yang kudus tercurah di Kalvari menebus dosa kami dan memberikan pengharapan bagi kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami, berikan penerangan sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu dan terlebih dapat kami lakukan di dalam setiap langkah hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan kita saat ini terambil dalam kitab Roma pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Sekali lagi dalam kitab Roma pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Bapak Ibu boleh memperhatikan dalam Alkitab masing-masing, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dinyatakannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantarannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia tentu kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita, amat terlebih melakukannya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, sebagai orang yang memiliki keyakinan di dalam Tuhan, tentunya di dalam kehidupan kita ada panggilan, ya, ada panggilan bagi kita setiap pribadi, siapapun, setiap orang yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memiliki panggilan yaitu untuk memberitakan Kristus. Di dalam pembacaan kita saat ini, sebagaimana Paulus dengan kerinduannya, dengan kesungguhan hatinya menguatkan orang-orang percaya yang ada di Roma untuk mereka tetap setia dan tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dalam keadaan yang mereka alami saat itu, karena mereka mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Tetapi iman mereka, kalau kita melihat di dalam ayat-ayat selanjutnya di situ, di dalam ayat yang ke-8, bahwa tentang kabar sukacita iman mereka itu terdengar, atau iman mereka itu terdengar sampai ke seluruh dunia. Itu adalah satu karakter yang luar biasa dari satu jemaat yang sangat-sangat setia dalam melayani Tuhan. Nah, kita sebagai orang percaya tentunya bagaimana panggilan kita harus meresponi setiap panggilan kita. Sebagai orang percaya memiliki panggilan. Firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-1 di situ, Paulus berkata, dari Paulus hamba Kristus Yesus. Sekali lagi bahwa setiap orang yang percaya adalah hamba Kristus Yesus. Hamba yaitu artinya doulos yang artinya kita tidak memiliki hak apa-apa. Kita tidak memiliki hak untuk menuntut supaya kita boleh dalam keadaan yang baik atau supaya kita boleh berada dalam kelimpahan, ya. Seorang hamba atau doulos, dia tidak memiliki hak apa-apa. Berbeda kalau dibandingkan dengan saat ini di zaman sekarang. Tapi konsep hamba pada waktu itu, tugas dan tujuannya hanya satu, yaitu bagaimana supaya dia dapat menyenangkan hati Tuannya. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, adalah untuk hidup kita untuk taat
di dalam panggilan kita dan meresponi itu dengan ketaatan sebagai orang percaya. Nah, di dalam ayat yang pertama disitu dikatakan hamba, artinya berbicara tentang ketaatan, ya. Hamba tidak ada hak apapun. Hamba tugas dan panggilannya hanya untuk menyenangkan hati tuannya. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Dan yang kedua di situ dikatakan bahwa Paulus dipanggil menjadi rasul, dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Mungkin saat ini tidak ada lagi jabatan rasul, tetapi bagi setiap orang yang percaya saat ini, kita punya hak, kita punya kewajiban, kita punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Injil adalah kabar sukacita. Kabar sukacitanya apa? Kabar sukacitanya adalah Yesus yang sudah datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, dikuburkan dan bangkit, memberikan pengharapan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya. Itu sebabnya pentingnya berita Injil ini disampaikan, baik dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan, dalam bermasyarakat. Kita harus menyampaikan berita tentang Yesus Kristus yang memberikan anugerahnya kepada kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib, sehingga kita yang percaya boleh memiliki keyakinan, memiliki kepastian. Karena kalau kita melihat dalam keseluruhan kitab Roma ini, kita dapat melihat ada beberapa ayat yang menegaskan tentang kepastian di dalam Tuhan. Itu sebabnya kekristenan identik dengan kepastian, bukan mudah-mudahan, bukan terserah Tuhan, atau bukan nanti apapun yang terjadi nanti. Tapi firman Tuhan berkata setiap orang yang percaya. Dan bahkan kita melihat di dalam Roma pasalnya yang ke-10 ayat 9-10, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, kita diselamatkan. Pasti diselamatkan. Ada satu kepastian. Ini yang memberikan jaminan bagi kita sebagai orang percaya. Nah, di dalam ayatnya yang ke-1 ini, sebagaimana Paulus meresponi panggilannya sebagai hamba Tuhan, sebagai rasul yang diutus untuk memberitakan Injil Allah, tentunya membutuhkan integritas. Itu sebabnya di dalam ayatnya yang kelima di situ dikatakan, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Ini berbicara tentang respon dalam panggilan kita sebagai orang percaya. Paulus meresponi panggilan karena baik jabatan rasul, dia memperoleh kasih karunia daripada Tuhan untuk menuntun semua bangsa. Untuk apa? Untuk percaya dan taat. Percaya kepada apa? Dalam ayat yang pertama sudah dikatakan, percaya kepada berita Injil, kabar sukacita Yesus yang telah mati, dikuburkan dan bangkit, memberikan pengharapan bagi setiap orang yang percaya, membuka hatinya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kemudian di situ dikatakan percaya dan kemudian taat kepada namanya. Ini berbicara tentang suatu keadaan yang terus menerus, yang tidak berubah, ya. Yang tidak berubah, ketaatan. Respon panggilan kita sebagai orang percaya adalah taat, melakukan segala sesuatu kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan berkata di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan ayat 2 dan ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab suci. Siapakah dia? Dia adalah Yesus yang telah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya, yang telah sudah dibuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya tentang kedatangan. Dan bahkan disitu dikatakan tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Jelas ini menggenapi nubuatan dari perjanjian-perjanjian, dari kitab-kitab perjanjian lama. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa indah dan mulianya di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kita menerima dia, meresponi panggilannya, kita percaya, taat untuk memberitakannya, ya, kepada setiap orang, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita. Kita perlu untuk memberitakan supaya setiap orang yang mendengarkan boleh menerima dan membuka hati dan memiliki kepastian hidup yang kekal. Ayat yang keempat dikatakan, menurut Roh kekudusannya dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Oleh Roh kekudusannya dinyatakan oleh kebangkitan. Itulah yang disampaikan Paulus, bahwa Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, yang tergantung di atas kayu salib, mati di atas kayu salib, dikuburkan, bangkit
Karena apa di situ dikatakan? Karena dia adalah anak Allah yang berkuasa. Maut tidak dapat menahan dia. Maut tidak dapat menahan dia karena dia adalah anak Allah yang berkuasa. Yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Yang membebaskan kita, yang melepaskan kita, yang menguduskan kita untuk maksud dan tujuan untuk memuliakan namanya. Ayatnya yang selanjutnya dikatakan, ayatnya yang ke-5, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan Rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kenapa? Kenapa harus taat? Kenapa harus percaya? Kenapa harus taat kepada namanya? Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memahami tentang nama, arti sebuah nama, Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam kitab Perjanjian Baru, di situ di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-21, di situ dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nama Yesus memiliki arti dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Dia yang menyelamatkan. Jadi Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Hanya Yesus jalan untuk menuju kepada Bapa. Sehingga di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-6 di situ dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesuslah jalannya. Yesuslah yang sanggup menyelamatkan setiap manusia yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Dan kemudian di situ dikatakan dalam ayat yang ke-6, kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Menarik sekali. Di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7 ini berbicara tentang suatu keadaan, ya. Suatu keadaan di mana kita dipanggil menjadi milik Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, kamu juga telah dipanggil menjadi milik Kristus. Orang-orang yang dipanggil menjadi milik Kristus adalah orang-orang yang dikasihinya. Ayat selanjutnya jelas dikatakan, kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah. Orang-orang yang dipanggil menjadi milik Kristus adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Selanjutnya dikatakan yang dipanggil dikuduskannya, dipisahkannya untuk maksud tujuan untuk memuliakan namanya. Luar biasa anugerah yang diperoleh di dalam Yesus Kristus, menjadikan kita milik Allah, menjadikan kita dikasihinya, menjadikan kita dikuduskannya, dan terlebih di situ dikatakan untuk memperoleh damai sejahtera yang daripada Allah Bapa. Ya. Dikatakan yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia menyertai dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Artinya senantiasa kita memperoleh damai dari Allah, senantiasa kita memperoleh sukacita dari Allah. Sebabnya firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kenapa? Karena damai suasana hati kita bukan dipengaruhi oleh apapun, tapi Allah yang bertata dalam hidup kita, yang memberikan kekuatan, memberikan kedamaian, memberikan sukacita sekalipun dalam keadaan yang terhimpit. Tapi kita percaya Tuhan senantiasa menyertai kita, memberikan kekuatan, memberikan sukacita bagi kita dalam keadaan apapun yang kita alami. Tuhan senantiasa menolong kita. Sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita yang dipanggil menjadi milik Allah, kita dikasihinya, kita dikuduskannya, kita menerima kasih karunia dan damai sejahtera yang Allah berikan di dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus. Karena firman Tuhan menguatkan hati kita, menguatkan iman kita, dan kita semakin bertumbuh dalam kebenaran, mengenal Allah di dalam firman-Nya, dan terlebih mengenal kehidupan kita, mengenal panggilan kita, mengenal tujuan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus